Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ratna Ningsih, atau nanti kamu bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Ratna saja. Bu Ratna sudah cukup. Dan ini di depan ada tertera nomor HP saya yang bisa kamu hubungi apabila kamu nanti di dalam pembelajaran biologi menghadapi kendala atau menghadapi permasalahan. Jadi kamu bisa menghubungi di nomor HP tersebut. Ingat, hanya untuk keperluan pembelajaran saja, tidak untuk yang lainnya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran biologi, karena ini adalah pertemuan pertama, maka alangkah sebaiknya kamu dengan Bu Ratna membuat sebuah kesepakatan di mana nantinya yang akan menjadi rule atau yang menjadi aturan saat kita melakukan pembelajaran biologi bersama-sama. Jadi Bu Ratna akan memperhitungkan sekali kehadiran kalian, di mana misalnya dari 24 kali pertemuan, idealnya kamu harus bisa menghadiri sebanyak 24 kali pertemuan. Akan tetapi karena tidak selamanya kita selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, atau misalnya kita punya urusan yang tidak bisa kita tinggalkan, maka Bu Ratna memberikan sebuah dispensasi, kamu bisa menggunakan hak kamu satu kali pertemuan untuk tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengikuti atau tidak menghadiri pertemuan daring ini. Jadi kamu hanya istilahnya kamu boleh mengikuti pembelajaran ini hanya 95%. Selama pembelajaran biologi atau selama kamu berada di lingkungan sekolah, kita harus saling menghormati, menghargai, dan menjaga satu sama lainnya, baik itu pada guru, sesama teman, dan semua warga sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Jadi tidak ada geng, tidak ada bully, tidak ada gap antara satu dengan yang lainnya. Pada pembelajaran biologi ini nanti kita tidak hanya belajar secara individu, atau tugas-tugas diberikan tidak hanya dilakukan oleh individual saja, tetapi juga nanti akan ada sebuah kelompok. Jadi nanti Bu Ratna akan memberikan kesempatan pada kalian untuk membentuk kelompok, di mana kelompoknya nanti jumlah satu kelas itu 32 dibagi 8. Berarti nanti ada 8 kelompok besar yang masing-masing terdiri dari 4 anggota. Silahkan kamu boleh memilih sendiri siapa teman kamu yang bisa menjadi tim di dalam kelompok kamu untuk bisa saling berkontribusi, saling bekerja sama untuk membangun sebuah tim yang bagus. Yang jelas dalam pembelajaran biologi, agar kamu sukses, agar kamu berhasil, kamu harus disiplin, bertanggung jawab, jujur, serta konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Jujur ini menjadi pangkal utama di dalam pembelajaran biologi, di mana Bu Ratna tidak akan memberikan toleransi yang banyak ketika Bu Ratna menemukan satu atau beberapa hal di antara kalian ketika kamu melakukan ketidakjujuran. Di antaranya mungkin Bu Ratna akan mengurangi beberapa hak kamu dalam pembelajaran, dalam hasil pembelajaran ketika kamu melakukan ketidakjujuran. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima ya, ini kaitannya dengan pakaian seragam. Kamu harus mengenakan pakaian seragam dengan baik, sopan, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ini memang hanya berlaku ketika kita melakukan pembelajaran secara normal, di mana hari ini kita melakukan pembelajaran daring dalam kondisi new normal. Jadi mungkin tatap muka kita ini tidak terlalu memperhatikan, tidak memprioritaskan seragam sekolah. Bu Ratna akan menjelaskan pula nanti bagaimana kegiatan pembelajaran di luar kelas, atau kita biasanya menggunakan laboratorium. Nah ini ketika kita nanti belajarnya di lab, tentu saja kamu harus mengenakan jas lab. Di samping nanti ada beberapa aturan atau tata tertib yang ada di dalam laboratorium, itu harus kamu taati. Tentu saja Bu Ratna tidak bisa menjelaskannya satu persatu di sini. Nanti ketika ada kesempatan kita bisa bertemu bertatap muka dalam pembelajaran di lab, baru nanti kita akan lihat bersama-sama, akan Bu Ratna jelaskan setiap poinnya, setiap aturan yang ada di lab. Bu Ratna juga akan nanti menjelaskan garis besar dari materi yang akan kita pelajari selama
1 semester ke depan. Nih, yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi ini membahas atau mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan makhluk hidup, dengan organisme. Jadi nantinya biologi ini karena biologi sebagai salah satu bentuk sains, salah satu bagian dari ilmu sains, maka ini akan mengkaji berbagai hal, diantaranya nanti ada objek kajiannya nanti tentu saja mengacu pada makhluk hidup itu sendiri beserta segala aktivitas atau segala metabolisme yang terjadi di dalam tubuh organisme tersebut. Kemudian ada organisasi kehidupan, nanti cakupannya organisasi kehidupan yang meliputi kehidupan tingkat sel, kemudian tingkat ekologi yang nanti akan membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan atau saling berhubungan. Dan yang terakhir dari ruang lingkup ini adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam pembelajaran, dalam biologi sebagai ilmu atau sebagai sains. Nanti di situ kita akan mempelajari bagaimana hubungannya dengan konsep biologi secara umum. Kemudian kita akan mempelajari pula hal-hal yang mendukung atau yang menguatkan biologi di dalam pembelajaran sebagaimana halnya ilmu-ilmu yang lainnya. Misalnya cabang-cabang ilmu biologi yang ada di sana. Nanti apa saja, karena biologi tidak berdiri sendiri, biologi akan punya keterkaitan dengan cabang ilmu yang lainnya seperti fisika, kimia, geografi, matematika dan lain sebagainya. Ini punya hubungan yang erat dengan biologi. Dan yang terakhir dalam mempelajari biologi ini nanti kita perlu langkah-langkah yang dinamakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini sangat penting untuk nanti menentukan pengambilan keputusan untuk mengatasi suatu masalah. Contoh kecil misalnya, bukan contoh kecil ya, ini contoh yang sedang hot, termasuk hot news, termasuk yang sedang trending adalah pandemi COVID-19. Itu kan bermuaranya dari apa? Bermuaranya dari penyebaran virus corona yang ditemukan pertama kalinya di Cina gitu. Di sini banyak sekali asumsi, di sini banyak sekali pendapat yang mengatakan, ada bahkan yang mengatakan pendapat, kalau menurut Bu Ratna adalah pendapat negatif, bahwa adanya virus corona ini merupakan senjata biologis, dan itu ternyata tidak benar karena virus ini memang nyata adanya, karena virus ini juga bisa saja merupakan hasil mutasi dari virus-virus sebelumnya seperti virus flu babi, kemudian virus flu burung dan lain sebagainya. Ternyata secara runtutannya ini punya hubungan, itu kaitannya dengan, nanti itu kita pelajari di mana, pelajari di biologi. Nanti fokusnya ada di mana? Fokusnya ada di virus. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Di pembelajaran keanekaragaman hayati ini, pada kompetensi dasar yang satu ini, kita mempelajari bagaimana variasi yang ada di dalam makhluk hidup, baik itu tingkat genetik, kemudian tingkat spesies atau tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kita akan melihat berbagai macam variasi atau perbedaan antara organisme yang satu dengan yang lainnya, lengkap dengan segala ciri khasnya. Bisa kamu bayangkan dalam sebuah keluarga saja, misalnya kamu 4 bersaudara, bandingkan antara kamu dengan kakak kamu dengan adik kamu, apakah kamu ada yang sama? Tapi apakah semuanya sama? Tentu saja tidak, ada yang berbeda. Ada yang mungkin diantaranya lebih mirip kepada ayahnya atau mungkin lebih mirip kepada ibunya. Hal ini menunjukkan adanya variasi genetik pada masing-masing individu. Jadi jangankan dalam kondisi keluarga sekandung gitu, dalam kondisi keluarga yang misalnya mereka yang punya kembar identik apalagi misalnya, sekilas mungkin sama persis secara morfologi, tetapi sesungguhnya kalau kita lakukan pengamatan lagi terhadap masing-masing individunya, tentu saja ini berbeda. Ini sejalan dengan prinsip atau pendapat yang dikemukakan oleh ahli biologi, yaitu yang terkenal, yaitu Charles Darwin, mengatakan bahwa tidak ada individu yang sama di muka bumi ini sekalipun dia kembar identik. Jadi tidak ada yang sama persis, masing-masing tumbuh, berkembang, hidup dengan segala karakteristiknya yang khas. Yang ketiga ada klasifikasi. Klasifikasi ini masih punya hubungan erat dengan keanekaragaman hayati. Ini menyangkut masalah apa? Masalah pembagian atau pengelompokan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.
Karena tidak mungkin kita mempelajari makhluk hidup yang sekian banyaknya di atas muka bumi ini dengan satu persatu. Kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh masa hidup, kita juga dibatasi oleh lingkungan, kita dibatasi oleh jarak dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk memudahkannya perlu dibuat klasifikasi atau pengelompokan. Contoh kecil lah, misalnya contoh simpel ketika kamu pergi ke supermarket atau ke pasar. Di sana kamu akan menemukan berbagai macam kelompok barang yang dijual di supermarket dalam kelompok-kelompok tertentu. Mesti kamu tidak akan menemukan di sana misalnya antara sayur, buah, kemudian pakaian, kemudian alat-alat rumah tangga itu dicampur menjadi satu, tidak. Pasti pengunjung atau konsumen akan kesulitan untuk menentukan atau untuk mengambil barang-barang yang dikehendaki. Akhirnya apa? Akhirnya dia buatlah klasifikasi untuk memudahkan pembeli atau memudahkan konsumen di dalam berbelanja. Ini tujuan klasifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah virus. Nah, ini menarik sekali. Virus ini bisa saja dikategorikan sebagai makhluk hidup, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai benda mati. Kapan? Ini punya kriteria, ada kriteria kapan virus ini dikategorikan sebagai makhluk hidup. Bahwa virus ini tidak bisa hidup sendirian atau dia tidak bisa hidup mandiri seperti halnya makhluk hidup pada umumnya. Dia harus menumpang, dia harus berada dalam kondisi atau di dalam jaringan yang masih hidup, maka baru dia akan bisa melangsungkan kehidupannya. Kehidupannya di sini tidak persis seperti yang terjadi di dalam organisme yang lainnya, misalnya bernafas, kemudian atau respirasi, kemudian dia melakukan reproduksi dan lain sebagainya. Dia memang bisa bertambah banyak, dia memang bisa memperbanyak diri, tetapi tidak dengan cara reproduksi yang lazim seperti dilakukan oleh makhluk hidup yang lainnya. Reproduksi yang dilakukan oleh virus ini hanya sebatas replikasi atau penggandaan. Apanya yang mengganda, apanya yang bereplikasi, yaitu DNA-nya yang menjadi komponen penyusun tubuh utama dari virus. Sekali lagi, DNA atau RNA yang merupakan salah satu bentuk protein sederhana. Nah, virus ini pun bisa bertahan di alam bebas dalam kondisi kristal. Jadi ada semacam pelindung yang membungkus tubuhnya sehingga memungkinkan dia untuk bisa bertahan dalam kondisi kritis atau dalam kondisi ekstrim, kondisi di mana dia tidak bisa melangsungkan proses kehidupan seperti lazimnya dia hidup di dalam jaringan. Inilah makanya ketika misalnya virus corona atau misalnya COVID itu berada di lingkungan, misalnya kita kebetulan misalnya di situ ada virus corona. Ketika virus itu di luar atau misalnya menempelnya di tembok dan lain sebagainya, tidak mengenai tubuh kita, tidak mengenai jaringan tubuh kita, tidak masalah gitu. Karena dia tidak mengkontaminasi tubuh kita. Akan tetapi nanti ketika virus itu mengenai jaringan atau mengenai media yang memang cocok, itulah nanti akhirnya si virus bisa masuk. Itu pun nanti kan atas izin apa? Atas izin kondisi tubuh kita yang kondisinya, kondisi imunitasnya rendah atau sedang tidak baik. Jadi yang perlu diketahui bagaimana kita mensikapi, menanggapi bagaimana pandemi COVID-19 ini, juga kita menanggapinya tidak usah berlebihan, ketakutan berlebihan. Dengan ketakutan berlebihan akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan perasaan atau kondisi tubuh yang tidak nyaman. Nanti kesehatannya menurun sehingga sehingga virus corona ini mudah sekali mengkontaminasi tubuh kita. Tapi tidak berarti lantas kita kemudian mengabaikan atau meremehkan. Tetaplah kita jaga protokol COVID-nya dengan kita rajin mencuci tangan, dengan menggunakan sabun atau desinfektan, kemudian kita juga rajin menjaga jarak, melakukan social distancing. Ini juga sangat penting. Masker kita gunakan ketika kita berada di luar atau kita akan kontak dengan orang lain. Ini sangat penting. Dengan demikian, virus corona ini atau COVID ini tidak akan menjangkiti tubuh kita. Ini sebagian kecil saja dari bagaimana ketika kita efeknya buat kita atau manfaatnya buat kita ketika kita mempelajari tentang apa itu virus. Yang selanjutnya adalah Monera. Monera adalah nama sebuah kingdom di mana anggotanya adalah bakteri. Baik itu bakteri yang pada lazimnya kita sering ketemui, misalnya bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk pembuatan makanan, misalnya pembuatan yogurt, pembuatan keju, kemudian pembuatan beberapa jenis makanan misalnya asinan maupun sauerkraut. Ini mungkin masih kita menggunakan bakteri atau kita mengenalnya sebagai bakteri baik. Dan ada juga bakteri-bakteri yang mungkin nanti bakteri yang menimbulkan penyakit seperti misalnya penyebab penyakit tipes, penyakit TBC, kemudian ada beberapa penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri.
Nah, sedangkan Archaebacteria ini dianggap sebagai bakteri yang bakteri purba ya, mungkin istilahnya diidentikan seperti itu, tapi sebenarnya bukan bakteri purba sih sebenarnya, karena memang keberadaannya sampai saat ini juga masih bisa ditemukan. Bakteri Archaebacteria ini punya ciri, dia punya ciri diantaranya yang paling menonjol adalah kemampuannya bisa bertahan hidup di tempat atau di media yang kritis, media yang ekstrim, media di mana bakteri lain tidak akan bisa hidup di situ. Misalnya di air yang sangat panas atau air panas di tempat-tempat pusat pemandian air panas, biasanya di situ ada belerangnya dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan di situ akan ada banyak bakteri. Bakteri apa namanya? Biasanya disebut bakteri sulfur atau bakteri metan. Dan ada beberapa jenis bakteri yang tahan terhadap suhu yang tinggi, bakteri termo namanya. Itu contoh kecil. Atau mungkin ada beberapa bakteri yang bisa hidup di daerah yang salinitasnya tinggi, misalnya di laut mati. Di situ juga banyak ditemukan bakteri-bakteri yang tahan terhadap tahan terhadap salinitas yang tinggi, atau kita mengenalnya sebagai bakteri halofil. Dan yang berikutnya adalah protista. Kelompok protista ini dikategorikan sebagai kelompok organisme yang tidak semestinya seperti ciri khas, misalnya kalau virus misalnya itu tadi. Virus itu hanya bisa hidup di jaringan yang hidup misalnya. Kalau protista ini menyerupai organisme lain tampilannya. Jadi ini nanti ada 3 kategori. Ada protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Protista yang mirip tumbuhan ini tentu saja memiliki ciri yang mirip sekali dengan tumbuhan. Ciri utamanya adalah adanya klorofil. Dengan kemampuannya memiliki klorofil, maka dia mampu melakukan fotosintesis sebagai langkah utama untuk menghasilkan makanan. Jadi dia bersifat autotrof. Sekali lagi ini untuk protista mirip tumbuhan. Ada siapa saja di sini, yaitu ada semua dari kelompok alga atau ganggang. Alga hijau, alga merah, alga coklat, alga keemasan, ini anggota dari protista mirip tumbuhan. Kecuali nanti alga biru hijau. Alga biru hijau masuk dalam kelompok Monera. Oh iya, Bu Ratna tambahin lagi bahwa kelompok Monera ini punya kekhasan diantara bahwa cirinya selnya ini memiliki struktur yang tidak sama dengan sel yang dimiliki protista dan fungi, yaitu selnya bersifat prokariotik, yang berarti dia belum memiliki membran inti atau belum memiliki karioteka. Sedangkan protista dan fungi sudah memiliki membran inti. Nah, protista yang lainnya yaitu protista mirip hewan dan mirip fungi atau mirip jamur. Yang mirip hewan ini diidentikan dengan karena dia memiliki kemampuan gerak yang aktif, di mana gerak aktifnya ini didukung oleh dia memiliki alat gerak berupa flagel, kemudian bisa saja silia atau bulu cambuk, atau mungkin pseudopodia atau kaki semu. Nah, ini protista. Kelompok protista yang mirip hewan ini didominasi oleh kelompok protozoa, atau kita mengenalnya sebagai hewan bersel satu. Dan yang terakhir pada semester 1 ini, materi yang terakhir adalah kelompok fungi atau jamur. Jamur ini memiliki peranan yang sangat banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya mungkin kamu yang penggemar tempe, itu diantaranya adalah salah satu jenis bahan makanan yang berbahan dasar kedelai, kemudian difermentasi dengan dicampurkannya jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oryzae, betul, Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Nah, ini adalah materi semester biologi semester 1. Untuk semester 2-nya Bu Ratna tidak akan menjelaskan seperti halnya materi biologi semester 1, nanti saja ketika kita mulai masuk di semester kedua. Nah, ini materi biologi semester kedua, ada plantae atau dunia tumbuhan, animalia, dunia hewan, kemudian ekosistem, serta pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya. Jadi nanti kurang lebihnya diantaranya ada bagaimana kita bisa melakukan recycle atau daur ulang pada bahan-bahan yang sudah kita buang, yang sudah tidak kita gunakan. Ini bisa dibahas di dalam proses pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya. Semuanya sudah siap kira-kira kalau Bu Ratna bisa mulai dengan materi pertamanya. Oke, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya. Silahkan siap menyimak. Dan jika nanti ada pertanyaan, tidak harus bertanya sekarang, tentu saja tidak bisa. Kamu nanti akan Bu Ratna fasilitasi kolom diskusi nanti dengan kamu mengakses
LMS yang disediakan oleh sekolah. Jadi nanti ada forum diskusi, di situ kamu bisa mengajukan pertanyaanmu apa, nanti akan Bu Ratna jawab. Begitu pula untuk kelengkapan materi, Bu Ratna akan menyertakan nanti ada modul, ada PowerPoint, ada juga nanti beberapa bentuk lembar kerja siswa yang akan Bu Ratna upload, akan Bu Ratna share di LMS tersebut. Siap mulai? Oke, kita mulai dari ruang lingkup biologi. Tadi sudah Bu Ratna jelaskan sekilas apa itu ruang lingkup biologi. Nah, apa saja di dalam ruang lingkup biologi? Kita mulai dari ini. Bu Ratna punya sebuah peta konsep yang Bu Ratna buat pakai tulisan tangan untuk bisa memudahkan kalian di dalam memahami apa itu ruang lingkup biologi. Sekali lagi, ruang lingkup biologi kita bagi dalam 3 kategori. Nanti jangan jadi fokus kajiannya. Yang pertama adalah objeknya. Objeknya itu tentu saja sekali lagi organisme dan kehidupannya. Untuk organisme Bu Ratna bagi 3 kelompok. Ada organisme A, seluler. A itu artinya tidak, seluler itu sel, berarti organisme yang tidak memenuhi syarat sebagai sel. Siapakah dia? Di sini ada virus. Si virus ini tentu saja virus yang ada dalam keadaan hidup, atau virus itu berada di dalam jaringan hidup. Ini A, seluler. Sedangkan yang uniseluler ini adalah kelompok organisme yang hanya tubuhnya memiliki 1 sel saja sebagai tubuhnya. Contohnya ada bakteri dan beberapa kelompok protista. Beberapa kelompok protista juga memiliki struktur tubuh yang hanya terdiri dari 1 sel saja. Kemudian ada juga nanti yang multiseluler. Yang multiseluler lebih banyak lagi, contohnya manusia, hewan pada umumnya ini adalah multiseluler. Tubuhnya terdiri atas banyak sel. Apapun yang terjadi di dalam tubuh ini, di dalam tubuh organisme ini dipelajari nanti, merupakan salah satu objek penting dari ruang lingkup biologi. Kemudian yang kedua adalah organisasi kehidupan, karena pada prinsipnya setiap makhluk hidup itu kecenderungan akan mengelompok atau akan membentuk koloni. Dia tidak akan hidup sendiri, dia tidak akan bisa hidup tanpa organisme lain yang nantinya bermanfaat atau membantunya. Ada 2 tingkatan. Yang pertama tingkat seluler, bahwa kehidupan ini dimulai dari sel. Ini yang pertama. Walaupun di situ nanti dibangun oleh atom dan molekul, tetapi atom dan molekul ini hanya sebagai bagian dari bahan penyusun dari kehidupan, tetapi belum bisa melakukan fungsinya sebagai fungsi kehidupan. Oleh karena itu yang bisa melakukan fungsi kehidupan hanya dimulai dari sel. Sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama ini akan bekerja sama membentuk yang namanya jaringan. Contoh misal di sini sel saraf. Sel-sel saraf yang banyak ini, misalnya beberapa sel saraf akan berkumpul membentuk kelompok namanya jaringan saraf. Jaringan yang ada di tubuh kita sangat banyak, tentu saja tidak cuma jaringan saraf saja. Masing-masing nanti akan bekerja sama. Misalnya di tubuh kita ada jaringan darah yang terdiri dari sel-sel darah, jaringan otot, kemudian ada jaringan ikat dan lain sebagainya. Ini akan membentuk nanti organ. Organ itu nanti kita akan melihat organ apa kira-kira yang tersusun atas misalnya jaringan saraf, jaringan darah, dan jaringan otot. Salah satunya bisa jadi misalnya ada jantung. Jantung ya, apa fungsi jantung? Fungsi jantung adalah untuk memompa darah dalam sistem sirkulasi atau dalam sistem peredaran darah. Maaf. Nah, apakah hanya jantung saja? Tidak, ada paru-paru, ada otak, kemudian jadi otak misalnya, contoh otak. Di otak ini tidak cuma jaringan saraf, tapi juga ada di situ kita akan lihat bahwa di otak ada pembuluh darah, berarti ada jaringan darah. Kemudian ada jaringan ikatnya yang membungkus otaknya itu sendiri disebut jaringan ikat dan lain sebagainya. Nah, di dalam tubuh kita nanti organ-organ ini saling bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Misalnya jantung yang untuk nanti memompa darah, berarti dia akan membangun sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kemudian nanti ada lambung, ada usus, itu nanti akan membangun sistem pencernaan makanan atau sistem digesti. Ini masing-masing terbentuk dari siapa? Terbentuk dari organ, membentuk yang namanya sistem organ. Nah, sistem organ ini akan nanti menyusun sebuah tubuh atau nanti menyusun sebuah individu. Individu ini bisa dikenal juga sebagai spesies. Nah, spesies inilah yang nanti mengawali dari organisasi kehidupan pada tingkat ekologi. Jadi kamu bisa lihat di sini ada benang merah yang menghubungkan antara organisasi kehidupan pada tingkat seluler
dengan organisasi kehidupan pada tingkat ekologi. Kita lihat yaitu kelompok spesies yang merupakan kelompok tertinggi dalam tingkat seluler ini menjadi kelompok terendah di dalam organisasi kehidupan tingkat ekologi. Jadi yang pertama ini spesies. Spesies ini memiliki karakteristik dia bisa melakukan reproduksi atau dia bisa berkembang biak ketika dia melakukan perkawinan dengan sesamanya atau dengan artinya dengan yang satu spesies dengan spesies itu sendiri. Spesies-spesies sejenis akan berkumpul atau akan berkoloni menempati satu ruangan atau satu tempat dalam kondisi tertentu di kurun waktu tertentu pula, yaitu menempatinya ketika mereka sudah dalam kondisi demikian mereka bisa dikatakan sebagai populasi. Contohnya misalnya kamu menemukan beberapa ekor semut hitam yang ada di pohon mangga di SMA Negeri 1 Semarang misalnya pada tahun 2020. Nah sepanjang 2020 itu semutnya mungkin bertambah banyak, semut hitamnya itu semut hitamnya bertambah banyak, ini menandakan bahwa populasi ini berkembang atau tumbuh. Nah membentuk populasi sekali lagi. Jadi syaratnya adalah harus terdiri dari spesies sejenis. Populasi-populasi ini kemudian berinteraksi antara populasi yang satu dengan yang lain, organisme yang satu dengan yang lain saling berinteraksi membentuk cakupan yang lebih luas lagi yaitu komunitas. Nah, contohnya komunitas SMA Negeri 1 Semarang. Komunitas SMA Negeri 1 Semarang terdiri dari populasi apa saja? Ada populasi manusianya yang termasuk populasi manusia kita. Kemudian kita tentu saja berinteraksi tidak cuma dengan sesama manusia saja, kita juga berinteraksi dengan misalnya kebetulan ada beberapa ekor kucing di SMA Negeri 1 Semarang. Ada juga nanti mungkin kita menemukan beberapa burung yang kamu lihat di sini karena banyak pohonnya. Jadi masih kita banyak menemukan burung-burung liar yang ada di SMA Negeri 1 Semarang. Semut, kemudian ada beberapa serangga yang menempati SMA Negeri 1 Semarang. Selanjutnya komunitas ini akan bersinergi, akan berinteraksi dengan komunitas yang lainnya yaitu membentuk yang namanya ekosistem. Mohon maaf ini tertutup ya. Jadi ekosistem ini dibangun oleh beberapa komunitas yang saling berinteraksi. Dan masing-masing nanti komunitas dalam cakupan yang lebih besar atau yang lebih luas kita sering mengenalnya sebagai istilah bioma. Nah bioma-bioma ini yang nanti identik dengan ada bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun dan lain sebagainya yang kebetulan mengcover atau menutupi seluruh permukaan bumi. Dan ketika semua sudah menutupi seluruh permukaan bumi namanya sudah tidak lagi bioma, satu kesatuannya disebut sebagai biosfer. Biosfer itu siapa? Sebenarnya biosfer itu adalah bumi itu sendiri. Ini kaitannya dengan organisasi kehidupannya. Lantas permasalahannya apa? Ini konsepnya biologi sebagai ilmu. Kemudian biologi itu hanya istilahnya biologi mencakup segala aspek kehidupan dan cabang-cabang biologi sebagai penunjangnya gitu. Jadi karena saking banyaknya objek yang dikaji maka perlu di situ adanya pengelompokan atau adanya nanti spesialisasinya. Misalnya untuk mempelajari kelompok hewan dipelajari di zoologi, untuk yang mempelajari anatomi, mempelajari struktur organ-organ dalam dipelajari di anatomi, mempelajari virus di virologi, mempelajari semua aspek tumbuhan ada di botani, dan mempelajari tentang bagaimana pewarisan sifat-sifat keturunan ada di genetika. Nah melakukan semuanya ini tentu saja harus melalui sebuah proses yang cukup panjang. Prosesnya bukan proses semata-mata proses yang kemudian terjadi hanya istilahnya mereka-reka atau hanya kemungkinan-kemungkinan yang katanya dan lain, tidak. Semua kejadian yang ada di biologi adalah sebuah kejadian nyata, real, yang biasanya didukung oleh adanya fakta-fakta atau data-data yang bersifat empiris. Sekali lagi empiris itu berarti nyata. Nah ini semua dilakukan dalam kerja melalui proses metode ilmiah namanya. Di dalam metode ilmiah itu nanti jadi data yang diungkap oleh kajian biologi ini semuanya nyata, bukan sekedar misalnya kata si ini dan lain sebagainya, kata si A si B dan lain sebagainya, atau berita hoax itu udah tidak masuk di sini. Dan yang terakhir di dalam kelompok ruang lingkup biologi ini nanti kita juga perlu sekali mempelajari tentang keselamatan kerja, karena kita juga bekerja biasanya di satu tempat yang mungkin berbahaya, di lab misalnya. Itu contoh kecil saja, di lab ketika kamu menggunakan alat-alat laboratorium itu misalnya ada yang biasanya menggunakan bahan-bahan tertentu yang tidak boleh kontak langsung dengan kulit, karena kalau kontak dengan kulit akan mengakibatkan kulitnya iritasi dan lain sebagainya. Ini perlu juga memperhatikan bagaimana proses keselamatan kerja.
Ini sekilas peta konsep tentang ruang lingkup biologi yang Bu Ratna jelaskan, dan ini sebenarnya sudah mewakili semua ringkasan dari materi ruang lingkup biologi. Tetapi nanti untuk lebih jelasnya ada beberapa bagian yang akan dijelaskan lebih rinci. Pengertian biologi ini berasal dari istilah bios dan logos, yang berarti bios itu hidup, logos itu pengetahuan, berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau yang mempelajari tentang makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Siapakah makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu terdiri dari ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan mikroorganisme. Sekali lagi bahwa biologi tidak berdiri sendiri, tetapi biologi punya keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, misalnya kimia, fisika, dan geografi. Biologi juga sebagai salah satu ilmu sains, itu tentu saja, sekali lagi tadi Bu Ratna katakan di awal, bahwa kajiannya berupa benda nyata, benda konkret, bukan benda abstrak, bukan benda yang hanya direka-reka saja, bukan. Ini ditemukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis, atau kita mengenalnya sebagai langkah kerja ilmiah berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman nyata, yang nantinya akan melahirkan hukum-hukum atau teori-teori yang nantinya akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pemikiran-pemikiran dari dalam biologi itu sifatnya objektif, jadi tidak subjektif ya, jadi harus objektif, apa adanya, tidak melalui rekayasa lain sebagainya. Dan ini semua menggunakan nalar, menggunakan logis yang bisa dimasuk di akal. Nah, cabang-cabang biologi apa saja yang ada di dalam pembelajaran biologi atau di dalam mempelajari ruang lingkup biologi? Ini diantaranya. Kamu perhatikan mulai dari anatomi, bakteriologi, bioteknologi sampai dengan ichtiologi. Ini adalah cabang-cabang ilmu biologi yang kebetulan ini dikategorikan sebagai cabang ilmu biologi murni. Ini juga termasuk cabang ilmu biologi murni, ada mikologi sampai dengan zoologi, dan ada juga nanti biologi terapan, yaitu cabang biologi yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa kajian cabang biologi. Misalnya ada biokimia, ini merupakan hasil penggabungan dari proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, dalam tubuh organisme. Ini kita mengkajinya dalam biokimia. Ada biofisika, bioteknologi, paleontologi, biomedik, dan lain sebagainya. Nah, ini lihat beberapa peta sekilas yang ada hubungannya, misalnya seperti biomolekuler dan biokimia serta genetika. Ini akan mengkaji tentang molekul yang nanti berhubungan dengan sel, jaringan, dan selanjutnya. Manfaat biologi apa? Banyak sekali manfaatnya. Dalam bidang pertanian misalnya, di situ banyak ditemukan bibit unggul, rekayasa genetika untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman yang baik, yang unggul. Contohnya misalnya, kamu mungkin ketika kamu diberi dua pilihan, diberikan semangka yang banyak bijinya dengan semangka yang tanpa biji, kamu pasti kebanyakan akan memilih semangka tanpa biji ya. Berbeda dengan kamu disodori jagung rebus, yang satu jagung tanpa biji dengan jagung yang banyak bijinya. Nah, yang ini kamu kebalikan, akan memilih jagung pasti yang berbiji. Bayangkan kalau kamu makan jagung yang tanpa biji. Nah, itu makanya. Jadi kalau di biologi itu pasti ada sisi positif negatifnya. Tapi sekali lagi, manusia dengan segala karakteristiknya pasti mencari yang lebih enak, lebih baik, lebih mensejahterakan dirinya sendiri. Bidang industri makanan. Nah, ini pembuatan nata de coco, roti, keju, tempe, tahu, kemudian tape, dan lain sebagainya. Ini pasti tentu saja melibatkan bahan-bahan biologi. Ada sayuran, ada tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya sebagai bahan dasar makanan. Bidang kesehatan, ini udah pasti, dunia kedokteran itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya biologi. Jadi kamu yang nanti punya cita-cita menjadi dokter, siap-siaplah hidup dengan biologi seumur hidupnya. Nah, ini bidang peternakan berikutnya. Ada yang mungkin sudah paham dengan inseminasi. Inseminasi itu adalah proses kawin suntik. Jadi misalnya ini terjadi pada sapi, agar kita bisa menghasilkan sapi yang produktivitasnya tinggi, kualitasnya tinggi, sapi super, maka dilakukan inseminasi. Jadi proses pembuahannya itu tidak dilakukan antara sapi jantan dan betina, tetapi sapi betina diberi disuntik atau dimasukkan di situ bibit-bibit sperma dari sapi jantan secara dibantu oleh manusia melalui suntikannya. Kamu membayangkannya jangan suntikan seperti kamu kalau disuntik misalnya pas imunisasi, bukan, tapi suntikannya besar. Disuntikannya bukan melalui
misalnya jaringan otot bukan, tetapi langsung disuntikan pada organ reproduksinya untuk sampai di uterusnya. Kemudian ada juga teknik fertilisasi in vitro atau kita mengenalnya terkenalnya dengan istilah proses, misalnya kalau pada manusia ada proses bayi tabung. Ini adalah salah satu bentuk teknik fertilisasi in vitro. Tapi jika ilmu biologi ini digunakan secara tidak bertanggung jawab, ini bisa jadi berbahaya. Apa misalnya? Itulah tadi muncullah pemikiran-pemikiran bahwa nantinya bisa digunakan senjata biologi. Bayangkan saja misalnya senjata biologis ini gitu, misalnya kayak contohnya virus yang tadi kemudian ada rumor yang kurang sedap mengatakan bahwa COVID-19 ini juga merupakan bentuk dari penyebaran atau trik dari senjata biologis. Tapi seandainya memang itu ada, itu mengerikan sekali. Bayangkan saja virus yang ukurannya sangat kecil, yang ukurannya seperseribunya bakteri, hanya dikemas dalam sebuah kapsul saja. Kemudian virus itu punya kemampuan misalnya membunuh yang luar biasa. Letakkan saja, taburkan aja di pas ada konser siapa misalnya, atau misalnya pas konser ini para penggemar K-pop, taburin aja di situ satu kapsul, apa tidak mati semua itu? Gara-gara apa? Gara-gara misalnya penyebaran virus yang di dalam kapsul tersebut. Itu senjata biologis. Ini hanya sekedar misalnya ini sekedar bayangan yang mungkin ini loh, bisa gila sekali manusia kalau tanpa kendali yang namanya kendali kemanusiaan. Kendali apa? Terutama kendali apa? Kendali agama. Kita berada di negara yang religius, kita banyak bersyukur karena dengan demikian ada kendali yang bisa membuat kita oh iya bahwa ini tidak baik, ini akan berbahaya bagi sesama manusia. Berikutnya cloning juga sangat bahaya ini jika seandainya ini dilakukan tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan intervensi bahwa hak cipta makhluk hidup itu tertinggi hanya ada, hak mutlaknya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada manusia. Kalaupun manusia bisa menciptakan, itu tidak akan pernah bisa sempurna atau tidak akan pernah bisa sebaik yang diciptakan oleh Tuhan. Transgenik dan lain sebagainya. Nah, kerja ilmiah yang tadi Bu Ratna singgung sedikit, di dalam kerja ilmiah ini sebenarnya adalah salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan masalah ketika ada permasalahan, sehingga masalah tersebut bisa diatasi dengan solusi yang baik melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi masalah yang timbul misalnya seperti sekarang misalnya COVID-19 ini adalah sebuah masalah, maka ini dijadikan sebagai rumusan masalah. Di dalam sebuah karya tulis atau di dalam sebuah tulisan ilmiah, biasanya rumusan masalah ini diajukan dalam sebuah pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan gitu. Misalnya pertanyaannya mengapa terjadi pandemi COVID-19? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa? Berarti kan membutuhkan jawaban yang sangat panjang, jawaban yang sangat rigid, yang sangat detail bagaimana untuk bisa menjawab kenapa terjadi pandemi COVID-19. Lalu berikutnya gitu, untuk menjawab semua itu dikumpulkanlah beberapa data yang menunjang. Oh iya, kenapa terjadi pandemi? Oh, pantas saja karena apa misalnya? Karena di beberapa negara, maaf, ini bukan berarti Bu Ratna mengklaim bahwa negara Cina lah penyebabnya, bukan ya. Tetapi memang di negara Cina itu ada beberapa pasar di mana di situ melegalkan penjualan berbagai macam hewan-hewan yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, yang sebenarnya mereka itu bisa dijadikan sebagai hospes atau bisa dijadikan sebagai inang perantara dari penyebaran virus tadi. Misalnya virus ini, misalnya virus corona ini gitu. Karena di sebelum ada virus corona ada virus H1N1, H5N1 dan lain sebagainya yang menyebabkan flu burung dan flu babi. Itu juga sama sebenarnya, secara genetikanya, secara struktur kimia gennya sama dengan virus corona yang sedang marak ini gitu. Nah, dari beberapa data yang dilakukan, ini masuk dalam kelompok atau di dalam rangka observasi data. Kelak data ini akan berguna sekali untuk bisa menjawab sementara, memberikan jawaban sementara yang sifatnya masih berupa kemungkinan-kemungkinan dalam bentuk hipotesis namanya. Nah, hipotesis ini nanti bisa saja hipotesis ini sesuai dengan nanti kenyataan di lapangan, atau mungkin justru sebaliknya. Namanya dugaan sementara berarti kan nilai possibility-nya masih 50% atau nilai kemungkinannya masih imbang, tidak mutlak menjadi jawaban yang benar.
Nah, untuk membuktikan apakah hipotesis yang kita ajukan benar atau tidak, sesuai atau tidak, salah satu bentuknya adalah melakukan eksperimen atau percobaan gitu. Percobaan inilah nanti yang ikut menentukan bagaimana kesimpulan pada hasil pengamatan atau hasil penelitian yang kita lakukan. Apakah untuk pengujian sebuah hipotesis harus melalui eksperimen? Tidak juga, tidak harus selalu melalui eksperimen. Untuk penelitian sosial misalnya, tidak perlu yang namanya eksperimen. Cukup untuk membuktikan hipotesis dengan melakukan wawancara langsung dan lain sebagainya, atau melakukan turun langsung ke lapangan untuk melihat aslinya, melihat bagaimana keberadaan yang sesungguhnya. Itu bisa untuk menjawab hipotesis. Nah, kembali ke eksperimen, setelah dilakukan eksperimen, dianalisis hasil eksperimennya, dikomunikasikan dengan data di lapangan, dengan data yang ada di lapangan. Lalu hasilnya bagaimana? Barulah kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Misalnya tadi di awal, masalah yang muncul adalah kenapa ini bisa mengapa ini terjadi pandemi COVID-19, bisa terjawab dan oh iya, bisa saja kesimpulannya tidak cuma satu, mungkin oh iya karena memang terjadi mutasi, misalnya mutasi virus gitu. Bisa, itu salah satu jawabannya. Atau mungkin bisa jadi oh iya mungkin manusianya kurang bisa menjaga sehingga dan lain sebagainya. Intinya kesimpulan ini nanti dibangun oleh kerja mulai dari merumuskan masalah, observasi data, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Nanti kita akan lihat karakteristik dari beberapa halnya. Nah, untuk bisa melaksanakan atau bisa untuk melakukan kerja ilmiah ini perlu ditunjang, atau ini penting sekali kaitannya dengan sikap kita, karakter kita. Ada di kita kuncinya, ada di kita sendiri. Bagaimana kita bisa bekerja ilmiah? Ini kalau kita memiliki ini beberapa sikap ilmiah, ada 7 sikap ilmiah, mulai dari rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, objektif, berpikir secara terbuka, memiliki kepedulian, teliti, tekun, dan berani, serta santun. Jadi ada batasan-batasan di mana kita bisa menentukan atau bisa menghasilkan sebuah penelitian ilmiah dengan baik. Nah, ini tadi kaitannya dengan jenis data, macam-macam data. Data itu bisa berupa data angka atau data yang dinominalkan, yang kita kenali sebagai data kuantitatif. Tapi ada juga yang berupa bukan angka, misalnya berupa keterangan saja, seperti misalnya baik, buruk, benar, bagus, kurang, itu adalah data kualitatif, data deskriptif istilahnya. Kalau data kuantitatif berupa angka, sekali lagi segala bentuk yang bisa diwakili oleh angka matematis. Kemudian jenis variabel. Variabel itu adalah segala hal, segala faktor yang dapat mempengaruhi nantinya hasilnya seperti apa. Ada 3 kategori besar ini umumnya. Ada variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Hasil kolaborasi pengaruh dari variabel kontrol dan bebas ini akan menghasilkan variabel terikat. Jadi variabel terikat adalah hasil akhir dari tujuan penelitian tersebut, itu adalah variabel terikat. Contoh misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pandemi COVID-19 misalnya, kamu akan melakukan penelitian itu. Sebagai variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya adalah misalnya manusia, karena kan terjadinya di manusia. Semua manusia itu dianggap sebagai variabel kontrol. Cuma berikutnya nanti variabel bebasnya, kan manusia ada berbagai macam. Ada manusia yang nantinya berikutnya dipisahkan antara manusia yang memang terkontaminasi virus corona, dan satu lagi yang tidak terkontaminasi, dan satu lagi yang berada di tengah-tengah, yang meragukan, yang kemudian kita mengenal sebagai OTG misalnya, orang tanpa gejala gitu. Nah, ini disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas ditunjang dengan apa? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau orang itu misalnya positif COVID atau tidak? Harus melalui tahap, misalnya ada dilakukan rapid test. Rapid test itu dengan cara mengambil sampel darah untuk dilihat, untuk di screening, untuk sebenarnya hanya untuk melihat reaksinya, apakah reaksinya positif atau tidak terhadap regen yang diberikan terhadap sampel darah tadi. Kalau positif berarti perlu perlu pengawasan ulang lagi, perlu perlakuan ulang lagi. Berupa apa? Berikutnya dilakukan yang namanya, kita mengenal istilah PCR atau swab ya, kalau kita mengenalnya sebagai swab. Nah, swab inilah yang nantinya akan diambil tidak cuma sampel darah, tetapi juga cairan tubuh yang lain berupa mukus istilahnya. Diambil dari mana? Diambil dari saluran pernafasan bagian dalam, yaitu dari sekitar dimasukkannya ke tenggorokan, diambil di situ. Dari apa? Dari lapisan jaringan epitel yang berada di dalam
saluran pernafasannya diambil, di situ akan dilihat, dihubungkan dengan nanti hasil rapidnya. Kalau di situ diamati apakah di situ terdapat virus coronanya atau tidak, atau terdapat ininya enggak. Nah, kalau ini kan baru nanti bisa dilihat, baru dibuktikan bahwa orang tersebut COVID-19 atau tidak positif COVID atau tidak. Jadi tidak mudah untuk menentukannya juga. Sementara orang-orang di luar sana kadang menanggapinya terlalu berlebihan. Ketika ada seseorang yang dinyatakan rapidnya bukan positif ya, rapidnya reaktif, kemudian langsung dijauhi dan sebagainya. Ini adalah bukan tindakan yang benar gitu, tidak bisa dibenarkan. Tidak boleh ada stigmatisasi atau tidak boleh ada pengucilan atau pengecualian terhadap orang-orang yang kebetulan mereka ini tadi reaktif terhadap rapid, atau bahkan pada orang yang positif. Sebenarnya hampir sama dengan ketika kita melihat bagaimana orang yang terkontaminasi HIV yang kemudian positif dia HIV atau tidak, itu pun sama gitu. Cuma nanti ini prosesnya karena virus itu ya memang intinya ya dia bisa hidup hanya di jaringan hidup. Ketika berada di luar jaringan hidup dia tidak berbahaya, dia tidak mati, dia dan lain sebagainya. Dia tidak mati, dia tidak berpengaruh pada tubuh kita. Nah, hasilnya apa? Hasilnya faktor-faktornya apa saja? Nah, akhirnya bisa terjawab nantinya. Oh iya, faktornya adalah misalnya kelengahan manusia, maksudnya manusia yang tidak bisa menjaga tidak menjalankan protokol COVID misalnya, nah dan lain sebagainya, atau mungkin konsumsi makanan yang tidak semestinya dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya di Cina dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan ada kontrolnya ya, dalam artian di Indonesia sekali lagi kita harus banyak bersyukur di Indonesia itu negara religius, jadi tidak semua bahan makanan juga dikonsumsi. Bayangkan saja kalau di Cina itu ada pasar yang di situ menjual segala jenis makanan mulai dari ular, tikus, kecoa dan lain sebagainya itu dijual sebagai bahan makanan. Kamu kan pasti geli suruh makan kecoa. Ada yang mau makan kecoa kan? Enggak ada. Kalau di kita gitu. Tapi kalau di negara lain entahlah yang. Nah, ini kaitannya dengan variabel. Jadi sekali lagi, variabel bebas dan variabel kontrol ini akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis. Ada dua kelompok juga, ada kelompok hipotesis 0 atau HO atau hipotesis dan hipotesis kerja. Hipotesis 0 ini jika tidak ada hubungan antara ini tadi, antara faktor-faktornya, antara variabel kontrol dan bebas terhadap variabel terikat. Nah, sebaliknya yang hipotesis kerja itu yang jika ada hubungan, oh iya faktornya ternyata bisa mempengaruhi X, bisa mempengaruhi Y. Ini dibuktikan dari hipotesis kerja. Itu. Nah, berikutnya ini hanya sekedar tambahan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tidak cuma asal bergerak dan sebagainya. Ketika virus dikategorikan sebagai makhluk hidup, sekali lagi syaratnya harus memenuhi syarat ini. Nah, lihat nih. Virus butuh nutrisi tidak? Butuh. Nutrisinya apa? Ya nutrisinya tidak sama dengan kita. Nutrisinya ya dia mengambil, intinya nutrisinya tidak seperti kita membayangkan kamu makan bakso, makan mie ayam dan lain sebagainya, enggak ya. Tapi ini nutrisinya berupa apa? Nutrisinya komponen tubuhnya ini kalau virus. Nah, nutrisi mutlak dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup kita, untuk melakukan metabolisme. Respirasi tentu saja, proses bernafas istilahnya. Tetapi di bernafas ini hanya terbatas pada bagaimana proses pertukaran atau proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Tetapi kejadian yang sesungguhnya respirasi berlangsung di dalam satu bagian sel yang namanya mitokondria, yaitu terjadi perombakan energi. Pertukaran gas ini berlangsung di situ, atau prosesnya perombakannya ada di situ. Kemudian iritabilitas itu kemampuan dari suatu makhluk hidup dalam menanggapi berbagai bentuk stimulus, berbagai bentuk rangsangan dari lingkungan. Jadi bagaimana untuk mengetahui respon yang diberikan oleh makhluk hidup. Contoh ini di sini ada Mimosa pudica atau daun putri malu, ketika disentuh dia akan menutup. Bergerak tentu saja, dalam hal ini bergerak aktif. Ada yang bergerak pasif. Bergerak aktif itu berarti kan berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya. Karena apa? Karena dia memiliki alat gerak. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki alat gerak, misalnya tumbuhan? Tumbuhan masuk dalam kelompok makhluk hidup, tapi dia tidak bisa bergerak aktif. Paling tidak dia bisa menggerakkan sebagian organnya. Contohnya misalnya dia melakukan gerak nasti. Jadi gerak nasti misalnya ada nasti, ada tropis, tropi ya, nasti, tropi, kemudian ada taksis. Nah,
Nasti contohnya apa itu tadi, misalnya seismonasti, kemonasti dan lain sebagainya. Seismonasti yang disentuh itu loh, disentuh kemudian nutup. Kemudian ada lagi yang misalnya kalau gerakan ujung tanaman menuju ke datangnya cahaya matahari itu disebut sebagai tropi, namanya fototropisme positif. Sedangkan kalau taksis itu hanya sebagian gerakan yang dilakukan oleh misalnya gerakan spermatozoid dari tumbuhan lumut atau paku di dalam air ketika akan melakukan pembuahan, itu aja. Itu yang termasuk taksis. Ekskresi ini bagian dari proses pengeluaran atau pembuangan dari sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ini harus dikeluarkan sisa metabolisme ini. Bagaimana jika tidak dikeluarkan akan menimbulkan penyakit atau bersifat toksik atau racun di dalam tubuh kita, jadi harus dikeluarkan. Misalnya keringat, itu kan untuk mengeluarkan air dan garam yang berlebihan dalam tubuh kita. Kemudian urin, tentu saja urin sisa-sisa endapan protein yang sudah tidak berguna harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Reproduksi ini yang menjadi salah satu penanda utamanya. Jadi reproduksi itu memang salah satu ciri khas dari makhluk hidup, yaitu kemampuan berkembang biak, kemampuan untuk memperbanyak diri. Bagaimana jika manusia, jika makhluk hidup tidak bisa bereproduksi, punah nantinya. Apakah dia memenuhi syarat kehidupan? Tidak. Nah, salah satu. Jadi sekali lagi ini ciri-ciri ini tidak hanya berdiri sendiri. Tumbuh dan berkembang juga sama. Jadi kamu melihat misalnya ketika kamu pertama kali dilahirkan sebagai bayi kecil yang mungil, sekarang kamu tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan, yang cantik, yang tinggi dan lain sebagainya. Ini menandakan kamu tumbuh. Nah, tumbuh tidak sekedar tumbuh saja, berkembang dari misalnya bayi menjadi seorang remaja, tapi juga nanti disertai dengan proses pemikiran atau kedewasaan pada pemikiran-pemikiran kamu, pada misalnya kualitas diri kamu jadi lebih dewasa, jadi lebih bijak, jadi lebih baik, jadi tidak nakal lagi. Ini adalah proses berkembang. Nah, tingkatan organisasi tadi sudah Bu Ratna singgung. Ini tingkatan organisasinya bisa Bu Ratna ringkaskan demikian, mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini adalah kelompok organisasi kehidupan pada tingkat sel. Sedangkan dimulai dari nanti organisme atau spesies, kemudian populasi sampai biosfer, ini adalah organisasi kehidupan pada tingkat ekologi. Ini molekul, misalnya contoh molekul ada molekul air dan lain sebagainya. Sel, ini adalah sel hewan, sel tumbuhan, keduanya bersifat eukariotik, berarti dia memiliki membran inti. Yang tengah ini adalah sel bakteri yang dia tidak memiliki membran inti, maka disebut sebagai sel prokariotik. Jaringan ini yang tadi dibangun oleh masing-masing, misalnya ini ada jaringan otot dibangun oleh sel-sel otot, jaringan saraf dibangun oleh sel-sel saraf, jaringan tulang dibangun oleh sel-sel tulang, jaringan darah dibangun oleh sel-sel darah. Organ, ini dilihat lagi, ada paru-paru sebagai organ respirasi, ada lambung, ada usus, ini organ sistem pencernaan makanan, dan ada kulit sebagai sistem indera dan lain sebagainya. Individunya, nah ini individunya, masing-masing diwakili oleh tubuhnya. Seekor penguin, seekor ini apa ini? Koala ya, kemudian ini flamingo. Lalu mereka berkelompok dalam satu kesatuan yang namanya populasi. Ini individunya, ini populasinya. Nah, ini komunitasnya. Ini adalah sungai. Sebuah sungai, kemudian di sebelahnya ada lapangan. Ini adalah sebuah komunitas. Ekosistem. Ekosistem ini nanti akan membentuk habitat yang khas, yaitu habitat darat, air, dan udara. Dan terakhir bioma. Ini ada bioma tundra, gurun, savana, ada taiga, ada hutan hujan tropis dan lain sebagainya. Dan terakhir bioma akan membentuk yang namanya biosfer. Nah, itulah ruang lingkup biologi yang sudah Bu Ratna jelaskan. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dan bisa menerimanya dengan baik. Semoga nantinya untuk kedepannya ini menjadi langkah awal kamu dalam pelajaran biologi. Sekali lagi, ingat setelah ini diingat-ingat kembali, dibuka kembali materinya, karena Bu Ratna juga menyediakan modul, kemudian menyediakan PowerPoint dan lain sebagainya sebagai bahan ajar yang nanti bisa kamu baca di rumah. Lakukan istilahnya, kalau sekarang kan ada budaya literasi, lakukan literasi dengan baik. Setelah kamu membaca, jangan cuma membaca saja, tapi harus difahami sehingga ketika ditanya kembali oleh seseorang, kamu bisa menjawabnya dengan benar. Sehingga informasi yang keluar dari mulut kita itu bukan sebagai sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang berharga dan punya nilai serta manfaat bagi sesama.
Bu Ratna cukupkan dulu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu positive thinking, selalu bersemangat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, Bu Ratna akan melanjutkannya dengan materi bukan klasifikasi, keanekaragaman hayati. Tolong nanti kamu bisa menggunakan sumber-sumber lain untuk bisa membaca tentang keanekaragaman hayati. Jadi nanti Bu Ratna, ketika Bu Ratna akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, paling tidak ada sesuatu yang oh iya, kamu linknya begitu, tidak putus begitu saja. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bu Ratna akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.